Selamat datang di Indonesia, negeri indah, negeri yang bersahaja, dan juga negeri tercinta. Negeri yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan pulau, membentang luas bagai tak bertepikan. Lautan lepas, pegunungan menjulang, hingga hamparan padi yang terus menguning. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semua terbingkai indah dalam keragaman budaya. Pulau Jawa, pusatnya peradaban Nusantara semenjak abad ke-9, melahirkan beraneka ragam budaya yang menyiratkan betapa luhurnya negeri pertiwi. Di Pulau Jawa juga, Jakarta sebagai ibu kota negara berpijak, sebuah titik lebur dari seluruh kebudayaan Indonesia. Pulau Sumatera, pulau paling barat di negeri makmur ini. Pulau ke-6 terbesar di dunia yang sampai sekarang masih memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Lalu ada Pulau Kalimantan, Borneo, panggilan akrabnya. Pulau yang menduduki urutan ketiga terbesar di dunia. Pulau yang menjadi tempat bernaungnya suku Dayak, Bugis, dan suku lain yang sangat terkenal keunikannya. Ada juga Pulau Sulawesi, Maluku, Papua yang tidak akan ada habisnya jika ditelusuri seluruh kebudayaannya. Satu lagi, jangan lupakan Pulau Para Dewata, Pulau Bali, pulau paling indah di dalam negeri ini, yang masih kental dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam yang tidak akan ada selesainya untuk dipuji. Tradisi dalam bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya diteruskan, adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Mungkin akan lebih familiar jika kita sebut kebiasaan. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, baik tertulis maupun dengan lisan. Menjaga tradisi dan warisan budaya sudah menjadi kewajiban seluruh penghuni negeri. Dan tanpa ada yang meneruskan informasi, tradisi akan punah dan mungkin tidak bisa digali lagi. Indonesia merupakan negeri indah dengan banyak sekali kebudayaan. Salah satunya adalah budaya Jawa. Dan dalam budaya Jawa itu sendiri, terdapat pula berbagai jenis kebudayaan, mulai dari pakaian adat, rumah adat, tarian adat, pertunjukan rakyat, senjata daerah, tradisi-tradisi, ritual, pamali, hingga unen-unen atau kalimat berbahasa Jawa yang memiliki makna tersendiri. Alon-alon waton kelakon merupakan salah satu dari sekian banyak unen-unen Jawa yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Kalimat yang biasanya diucapkan oleh orang tua untuk menasihati anaknya, dan juga sering dijadikan pengingat atau pedoman hidup. Bahkan, kalimat ini mungkin sudah tersebar luas atau sering juga didengar oleh orang yang bukan asli Jawa. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini dapat diartikan sebagai pelan-pelan, asal, terwujud, atau berhasil. Dalam arti luasnya, kalimat ini dapat diartikan atau bermakna pelan-pelan, hati-hati, serta
penuh dengan kecermatan dan perhitungan dalam bertindak, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Bila diuraikan lagi, mulai dari kata per kata, kalimat ini syarat akan arti baik yang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut ini. Yang pertama, alon-alon. Kata alon-alon dapat diartikan sebagai hati-hati serta penuh pertimbangan. Maksudnya, ketika melakukan segala sesuatu atau pekerjaan, sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru, akan tetapi dijalankan dengan penuh hati-hati serta dipertimbangkan akan baik buruk dampak yang akan ditimbulkan. Asal, dengan nalar, akal sehat, rasional. Melakukan segala sesuatu yang telah dijalankan tidak asal-asalan, tapi dengan penuh pertimbangan dan hendaknya rasional, dengan akal sehat dan nalar yang baik, atau tidak dipenuhi nafsu, baik nafsu memperoleh hasil instan atau menghalalkan segala cara. Kelakuan, ada tujuan atau sasaran, mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Hal yang telah dijalankan dengan penuh pertimbangan dan menggunakan akal sehat tersebut harus memiliki ukuran, tujuan, sasaran yang jelas, dan yang paling penting tujuan yang telah ditetapkan harus tercapai atau terlaksana, entah dengan hasil yang menggembirakan atau kurang memuaskan. Kalimat tersebut tidak hanya sebuah nasihat tetapi juga merangkap sebagai mengingat di mana agar kita senantiasa sabar dalam menjalani pekerjaan, karena pada dasarnya segala sesuatu tidak ada instan. Si instan mencari suatu hal pasti memerlukan proses supaya bisa menjadi apa yang kita inginkan. Apalagi pada era zaman seperti ini, unen-unen ini sangat penting untuk diri kita dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Unen-unen ini dapat diterapkan dalam berbagai peristiwa dan kehidupan. Hal simpel saja seperti ketika kita ingin mengonsumsi mie instan, kita harus tetap sabar menunggu mie tersebut matang direbus. Bayangkan jika kita tidak sabar dan ingin cepat-cepat memakannya, apa jadinya? Belajar tidak harus dari buku, namun buku menjadi salah satu alat untuk belajar. Memang, ada banyak hal, ada banyak cara dan jalan pintas yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Dan kita juga bisa melakukannya dengan mudah. Namun, kembali lagi, hasilnya pasti tidak akan sebanding dengan apa yang kita lakukan jika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi jika sudah menyangkut orang lain, unen-unen ini sangat diperlukan. Contohnya, ketika kita sedang mengantri di kasir, ataupun kita sedang terjebak macet dan lampu merah di jalan raya. Kita harus mengurangi laju kita harus lebih pelan-pelan dan juga lebih sabar menunggu. Dengan kata lain, unen-unen ini sebenarnya sudah melekat dalam diri kita sejak zaman dahulu. Apabila ada orang yang tidak mematuhi peraturan dan tidak melakukan unen-unen ini, akan ada tatanan yang berubah. Orang-orang tidak akan peduli lagi dengan antrian dan mereka akan menerobos lampu merah. Hal ini tentunya akan merugikan orang lain juga. Jadi, dalam kehidupan, kesabaran sangat-sangat diperlukan. Akan ada banyak waktu di mana kita akan pelan-pelan, tetap berusaha dan berada di jalan yang benar akan memberikan hasil yang baik. Tidak cepat, namun pasti. Seperti inilah yang ingin ditanamkan dalam diri setiap anak oleh orang tuanya melalui unen-unen ini.